Selamat datang, Infonomi adalah Nothing Phone 4A, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui pengaturan. Jadi sebelum kita benar-benar mulai melakukan reset, saya ingin cepat mengingatkan bahwa proses ini akan menghapus semua data Anda dari perangkat. Jadi semua jenis foto, video, aplikasi, dan sebagainya akan hilang. Jadi jika Anda ingin menyimpan beberapa hal tersebut, pastikan untuk membuat salinan cadangan sebelum memulai proses reset. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mencadangkan perangkat Anda. Saya tidak akan benar-benar mempraktikannya, tapi saya akan menunjukkan beberapa metode untuk mencadangkan perangkat Anda. Agar Anda bisa melakukannya sebelum kita mulai proses reset, jadi untuk memulai, Anda bisa masuk ke pengaturan di sini dan gulir ke bawah hingga ke bagian sistem. Dan pilih cadangan. Di sini Anda akan menemukan opsi cadangan ke Google. Sekarang, ini adalah pilihan terakhir menurut saya jika Anda tidak bisa menggunakan metode lain. Tapi saya tetap menunjukkannya untuk berjaga-jaga dan saya juga ingin membahasnya. Kalau Anda ingin menggunakannya tapi tidak tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan. Badisnya untuk hal-hal seperti foto dan video, semuanya baik-baik saja. Selama foto dan video Anda tidak melebihi ukuran 15 GB. Biasanya ini adalah yang dimiliki kebanyakan dari kita. Karena 15 GB dari Google adalah jenis penyimpanan gratis yang Anda dapatkan dengan akun Anda jika Anda memiliki lebih dari 15 GB. Kita bisa bilang selamat tinggal pada foto dan video itu karena mereka tidak akan dicadangkan oleh Google. Jadi dalam kasus ini Anda pada dasarnya perlu membuat dua cadangan yang berbeda. Jadi itu agak buruk. Tapi keadaannya jadi lebih buruk lagi jika kita masuk ke data perangkat lain di mana tertulis cadangkan data lain. Sekarang menyebut ini sebagai cadangan itu sangat dermawan. Sebenarnya maaf ini benar-benar bohong. Jadi mereka memberitahu kita bahwa mereka mencadangkan kontak, riwayat panggilan, pengaturan perangkat, data aplikasi, pesan SMS, dan MMS. Dan hanya itu saja sekarang. Ini seakan sangat bagus dan menyenangkan jika memang benar dilakukan, tapi masalahnya di sini adalah sebenarnya itu tidak dilakukan. Jadi sebagai contoh, misalnya Timmy sekarang sedang mereset ponselnya, dan sebelum Timmy mereset ponselnya, dia ingin memastikan bahwa emulator Nintendo Switch favoritnya, Yuzu, yang dia unduh dari Play Store, sudah dicadangkan agar dia bisa terus menggunakannya. Karena entah kenapa, aplikasi itu sudah hilang dari Play Store. Sekarang Timmy tidak tahu kenapa, dan dia juga tidak peduli karena dia sudah punya aplikasinya di ponselnya, jadi tidak masalah. Jadi dia membuat cadangan aplikasi-aplikasinya, termasuk aplikasi atau emulator Yuzu itu, dan dia sangat senang. Maksud saya, sistem mengatakan semuanya berhasil dicadangkan hebat. Dia mereset ponselnya, atau misalnya membeli yang baru, lalu mencoba memulihkan cadangan ini dari Google. Maksud saya, ini dari Google kan? Apa sih yang bisa salah? Dan semuanya berhasil dipulihkan. Tapi kemudian dia mencari Yuzu, dan ternyata aplikasi itu tidak ada di mana-mana. Nah, alasannya adalah Google sebenarnya tidak benar-benar mencadangkan data, seperti aplikasi secara spesifik. Jadi yang sebenarnya dilakukan adalah, pertama Google hanya membatasi cadangan, kalau itu bisa disebut cadangan, hanya untuk aplikasi yang berasal dari Play Store. Jadi jika sebuah aplikasi berasal dari GitHub, aplikasi itu tidak akan disentuh sama sekali. Bahkan jika aplikasi itu juga tersedia di Play Store, tetap saja tidak akan disentuh karena aplikasi asli yang ada di perangkatmu bukan berasal dari sana, jadi Google terlalu bodoh untuk benar-benar mengaitkan kedua hal itu. Jadi, bagaimanapun juga, itulah salah satu kekurangannya. Yang lainnya adalah dalam kasus seperti yang saya sebutkan, Yuzu pada dasarnya, saya percaya hanya mendapat C sintesis atau istilah hukum omong kosong lainnya, pada dasarnya. Nintendo mengirimkan pasukan ninja pembunuh mereka kepada pembuat Yuzu dengan ancaman hukum dan pengacara. Dan dia memutuskan, kamu tahu apa? Mungkin memenangkan perang dengan kami akan lebih mudah daripada menang melawan pengacara Nintendo di pengadilan. Jadi dia memutuskan untuk menurunkan aplikasi itu sekarang, meskipun seharusnya kamu bisa membuat cadangan aplikasi seperti itu, dan itu ada di perangkatmu. Saat ini, Google pada dasarnya memberi dirinya sendiri catatan kecil, seperti post-it, dengan tulisan unduh Yuzu dari Play Store. Tapi, jika Play Store sudah tidak memilikinya lagi karena baik Google atau pembuatnya telah menghapusnya.
Nah, maka cadangan ini tidak punya tempat untuk mengambil aplikasi itu. Jadi, ya, itu tidak dilakukan. Seperti yang saya bilang, agak berlebihan menyebut itu sebagai cadangan dalam kasus ini. Jadi, inilah kekurangannya, dan kenapa saya bilang ini adalah opsi terakhir. Sekarang, lalu apa yang bisa kamu lakukan sebagai gantinya? Saya ragu, Nothing punya aplikasi migrasi sendiri, setidaknya untuk saat ini. Jadi, ini akan tergantung pada apa yang ingin kamu lakukan, karena Nothing sepertinya belum punya aplikasi mereka sendiri, kecuali ini maksudnya. Tapi saya ragu. Ya, oke, ternyata bukan itu. Jadi, kalau kamu ingin pindah dari perangkat ini, anggap saja ini di masa depan ya. Ini adalah ponsel lama untukmu, kamu sudah punya perangkat baru, dan ingin pindah ke merek lain. Nah, yang bisa kamu gunakan sebagai gantinya adalah aplikasi yang dimiliki beberapa merek lain. Misalnya Samsung punya aplikasi bernama Smart Switch. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu kamu memindahkan data dari perangkat lama ke perangkat Samsung. Aplikasi ini hanya berfungsi satu arah, kamu hanya bisa menggunakan Smart Switch, yaitu aplikasi Samsung, untuk memindahkan data dari perangkat lain ke Samsung. Bukan sebaliknya. Dan merek lain juga punya aplikasi semacam ini. Sebagai contoh, Xiaomi punya Mi Mover, Oppo, Vivo, OnePlus, dan Realme punya Clone Phone, Huawei punya Phone Clone sebagai contohnya. Jadi ini adalah beberapa aplikasi yang saya tahu secara langsung. Dan kamu bisa menggunakan salah satu dari aplikasi tersebut dengan mengunduhnya di perangkat ini. Setelah itu, aplikasi akan memungkinkan kamu menghubungkan kedua perangkat dan memindahkan data dari sini ke perangkat baru. Jadi itu akan menjadi cara yang lebih baik. Karena aplikasi ini tidak peduli dari mana asal aplikasinya, bisa saja dari GitHub. Itu tidak jadi masalah baginya. Yang penting hanya ponselmu yang akan dipindahkan. Jika kamu menginginkannya, tentu saja kamu bisa memilih untuk menyertakan atau tidak menyertakannya. Segala hal lainnya seperti foto dan video, log panggilan dan semua hal itu juga akan ikut dipindahkan. Dan juga kamu tidak dibatasi dengan angka sewenang-wenang 15 GB seperti yang diberikan Google, jadi tidak masalah. Nah, dengan penjelasan itu, sekarang mari kita lanjut ke proses reset yang sebenarnya. Jadi kita akan masuk ke pengaturan. Dan di pengaturan kamu akan kembali ke bagian sistem di paling bawah, lalu pilih opsi reset. Kemudian pilih hapus semua data factory reset. Tunggu sebentar, nanti akan muncul banyak informasi yang akan dihapus oleh proses ini, yang pada titik ini bisa kamu abaikan sepenuhnya, karena kamu seharusnya sudah membuat cadangan, jadi ini benar-benar tidak relevan. Akan muncul perintah hapus semua data, kita akan pilih hapus semua data di bagian bawah. Sekarang, ada satu catatan kecil menurut saya, yaitu saat kamu klik hapus semua data di sini, sebelum sampai ke halaman ini. Jika kamu memiliki kunci layar, kamu harus mengonfirmasinya. Saya tidak punya, jadi prosesnya langsung lompat ke halaman kedua dan saya bisa konfirmasi untuk kedua kalinya. Dan sekarang kamu bisa lihat proses reset sudah mulai berjalan. Proses ini akan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 menit sampai selesai, dan setelah selesai, saya akan langsung diarahkan ke layar pengaturan awal. Jadi saya akan kembali setelah layar itu muncul untuk saya. Dan seperti yang bisa kamu lihat, prosesnya sekarang sudah selesai dan kamu bisa mengatur perangkatmu sesuai keinginan. Jadi, jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.